Terdengarlah suara angin yang membawa kabar dari tanah Hindia Belanda. Di bawah bayang-bayang penjajahan yang mencekik, sebuah fajar baru sedang dipaksa lahir. Bukan dengan senjata, melainkan dengan kata-kata dan tekad yang membaja. Oktober 1928, Jakarta sedang gerah. Bukan hanya karena matahari, tetapi karena api yang menyala di dada para pemuda. Di sebuah ruangan sempit di gedung Indonesian Kakebau, Jalan Kramat 106, ada 7 pemuda yang terdiri dari Sugondo Jojo Puspito sebagai ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, Amir Syarifuddin Harahap, Senduk, Raden Mas Joko Marsait, Kartosuwiryo, dan Johannes Leimena. 7 pemuda tersebut mewakili jutaan kepala mencoba merajut kembali kain yang terkoyak oleh perbedaan suku dan bahasa. 28 Oktober 1928. Udara di dalam ruangan terasa berat. Di sudut-sudut pintu, polisi rahasia Belanda berjaga dengan tangan di atas bulu pedang, siap membungkam setiap kata merdeka yang berani keluar. Namun, ketakutan telah mati di sini. Di bawah lampu yang temaram, wajah Rudolf Supratman menggesek biolanya, mengalunkan nada tanpa kata, sebuah lagu yang kelak akan menjadi identitas bangsa, yaitu Indonesia Raya. Di meja pimpinan, Sugondo Jojo Puspito menatap tajam ke depan, sementara Muhammad Yamin mulai menggoreskan pena di atas secarik kertas. Inilah puncaknya. Inilah saat di mana ego kedaerahan melebur menjadi satu nama, satu jiwa, satu kebanggaan, dan terbentuklah Indonesia. Rekan-rekan, harap tenang. Kita sudah berdiskusi selama 2 hari. Jika hari ini kita pulang tanpa hasil, maka Belanda adalah pemenangnya. Bukan bermaksud memotong, Sugondo. Tapi jujur saja, bagaimana mungkin saya yang dari tanah Batak bisa merasa satu dengan mereka yang di Jawa atau Celebes? Bahasa kita saja beda. Tapi gunanya kita di sini, Amin. Celebes siap satu. Selama kita tidak hanya menjadi pengikut, tapi kita juga membentuk pengikat yang betul. Saya setuju. Kita tidak bisa dengan Jawa aku atau Sumatera. Tapi bahasa apa yang kita pakai? Kita sudah cukup untuk mewakili Saya sudah menemukan sebuah kelompok. Kita tidak butuh bahasa yang lebih banyak kita hanya butuh bahasa yang bisa bedakan. Saya ingin punya bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Iya, ambisius, Yamin. Tapi apakah kawan-kawan dari organisasi bisa menerima ini? Selama persatuan ini membawa kita pada keadilan dan kebenaran di mata Tuhan, kami dari Jeli Semeten tidak akan mundur selangkah pun. Persatuan adalah keluarga kita semua. Dengarlah kawan-kawan, di luar sana, Israel dan Belanda mengintai kita. Mereka bunuh terancam. Apakah kita akan memberikan kesenangan itu? Tidak! Ruangan yang tadinya penuh debat seketika senyap. Ada getaran aneh yang menjalar tulang punggung mereka. Sebuah kesadaran bahwa mereka bukan lagi sekedar Batak, Jawa, atau Ambon. Maka biarlah sejarah mencatat hari ini bahwa sesungguhnya kita bukan lagi ranting yang terpisah, melainkan pohon besar yang akar-akarnya menghujam bumi pertiwi.
Tokoh-tokoh muda sekalian, mari kita bacakan Jatini bersama-sama. Di bawah temaram lampu minyak, suara mereka menyatu, menggetarkan dinding-dinding gedung, membisikkan sebuah sumpah yang akan mengubah arah bangsa selamanya. Saudara-saudara, mari berdirilah. Kita bacakan ini bukan dengan mulut, tapi dengan jiwa. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Suara itu menembus celah-celah jendela, meluncur ke jalanan Jakarta yang sepi, seolah-olah mengabarkan pada dunia bahwa sebuah bangsa baru saja lahir dalam sebuah gedung sederhana. Amir, kawan, sepertinya sekarang aku harus lebih banyak belajar kata dalam bahasa Melayumu itu. Maksudku, bahasa Indonesia kita. Yohanes, aku akan belajar menyanyi lagu-lagu dari Ambon. Kita bukan lagi orang asing di rumah sendiri. Hari ini beban di pundakku terasa lebih ringan. Kita tidak lagi berjuang sendirian di daerah masing-masing. Alhamdulillah, benih ini telah tertanam. Tugas kita sekarang adalah menjaganya agar tumbuh menjadi pohon yang rimbun bagi anak cucu kita. Ya, ajar menyingsing duluan. Rasanya pagi ini boleh dan sekali toh. Bung Ketua, kita berhasil. Inilah kemenangan pertama kita sebelum kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini baru permulaan kawan-kawan, tapi malam ini tidurlah dengan nyenyak. Karena besok kita akan bangun sebagai satu bangsa yang besar. Mereka saling berangkulan. Sebuah pemandangan yang mustahil terjadi beberapa jam sebelumnya. Perbedaan warna kulit, dialek, dan keyakinan melebur menjadi satu warna, yaitu merah dan putih. Di luar gedung, matahari terbit dengan cahaya keemasan yang menyapu persada, seolah-olah merestui janji suci yang baru saja diikrarkan. Merdeka!